pantaskah hanya Anies saja yang disalahkan terhadap banjir yang terjadi di DKI Jakarta beberapa waktu lalu? Bukan hanya DKI Jakarta saja yang tergenang air banjir, tapi juga beberapa wilayah lainnya di tanah air juga digenangi banjir. Tapi lantas pemirsa, kita lihat bahwa ini menimbulkan sedikit kontroversi di masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Ada yang menganggap bahwa Anies dalam tanda kutip tidak becus untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Tapi ada yang merasa bahwa Anies ini sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Malam hari ini dua sisi hadir. Jakarta didatangi banjir, pemirsa, kemudian Anies pun diserang. Kita sudah mengundang 4 orang narasumber di sini. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Dari sisi sebelah kanan saya, tentunya sudah ada Mas Justin Adrian yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI. Selamat malam, Mas Adrian. Malam. Mas Justin kali ya enak panggilnya ya. Justin. Kemudian di sebelah Mas Justin ada Mbak Yuke Jurike, merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP. Selamat malam Mbak Yuke. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri saya sudah ada juga Pak Syarif, merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Di sebelah Pak Syarif ada Babe Haikal Hasan, merupakan juru bicara PA212. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, nah pertama saya ingin ke Mas Justin. Mas Justin, ini kan beragam macam pendapat soal banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Ada yang mengatakan ini salah Anies karena dianggap nggak becus mengatasi masalah banjir, tidak melakukan precaution sebelumnya sebaik mungkin. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Anies sudah melakukan semuanya semaksimal mungkin. Tapi kenapa hanya tampaknya Anies yang diserang akhir-akhir ini soal banjir? Ya, jadi begini ya, mungkin ada terminologi tertentu sehingga Anies disalahkan untuk banjir ini. Mungkin karena Kementerian PUPR sudah memiliki program normalisasi sungai, akan tetapi tidak bisa dikerjakan karena lahannya tidak bisa disediakan oleh Pemprov. Ada juga program naturalisasi sungai yang juga tidak dikerjakan juga. Dikerjakan, akan tetapi dari anggaran 500 miliar yang ada, hanya 20% yang direalisasikan di tahun 2019, sehingga sebenarnya masih jauh dari harapan yang ada. Jadi saya pikir dibanding kita terus-menerus menyalahkan, saya dengan sangat amat mengajak pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga untuk mulai mengerjakan program-program yang sudah dicanangkan. Salah menyalahkan dalam artian siapa dengan siapa ini, Mas Justin? Ya, karena kan memang ada program-program yang tidak dilakukan oleh Anies. Anda menyalahkan Pak Anies begitu? Ya, sebenarnya juga ini kan karena kinerja yang buruk. Kinerja yang seperti yang tadi saya katakan, dari 500 miliar yang tersedia untuk pembebasan lahan Kali Ciliwung ini, normalisasi Ciliwung, ternyata hanya dilakukan sekitar 19%-an. Oke, wakil rakyat Mas Justin sebagai wakil rakyat DKI Jakarta menganggap bahwa Pak Anies ini salah karena ada program-program yang tidak dilakukan secara optimal. Gimana dengan Pak Syarif juga yang merupakan wakil rakyat? Ya, kalau di permukaannya seperti itu. Bro Justin itu menangkap di permukaannya. Jadi tergambarlah cuma 19% ya soal anggaran. Padahal persoalan banjir bukan saja persoalan membebaskan lahan. Banyak yang dikerjakan Pak Anies. Karena itulah tuduhan atau serangan terhadap Anies menurut saya tidak tepat, ya kan? Apalagi kalau diukur dari dampaknya. Dampaknya bukan hanya Jakarta, ada Banten, ada Jawa Barat, ya. Dan DKI, ditambah lagi beberapa daerah di luar Jabodetabek juga. Anda merasa serangan Anies ini merupakan bagian dari serangan politis? Ya tentu saja ya, tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan dari apa yang sudah dituduhkan itu, sehingga ada persepsi menurut saya yang tidak bisa dihindarkan, itu serangan terhadap Anies. Misalnya tadi membaca data di permukaannya. Persoalan banjir itu bukan hanya persoalan pembebasan lahan, masih banyak yang harus dibahas dan disampaikan. Oke, berarti kita keep di situ dulu. Pak Syarif menganggap bahwa ini hanya dari permukaannya saja menyalahkan Pak Anies, dan ini adalah bentuk sebuah serangan politis, tidak substansial begitu. Betul. Oke, saya ingin ke Mbak Yuke. Oh, gimana? Dianggap ini merupakan sebuah serangan politis loh ke Pak Anies. Kalau politis itu resiko ya, resiko yang namanya suatu pimpinan atau kepala daerah yang pasti didukung partai politik, itu pasti mungkin ada dampak-dampak politisnya atau ada efek-efek politis yang dimainkan di situ. Tapi ini kalau saya lihat, ini urusan masyarakat DKI Jakarta, pasti nggak akan tega lah kalau misalnya ini dipolitisir yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau Pak Anies betul-betul
itu bekerja dengan sudah sangat baik dan masyarakat merasakan, pasti akan masyarakat juga pasti akan membela habis-habisan gitu. Nah ini bukan urusan salah menyalahkan, cuma memang pasti resiko. Kenapa Pak Anies diserang atau Pak Anies dipersalahkan? Karena beliau adalah panglimanya, panglima yang sudah pasti resikonya, walaupun anak buah sudah bekerja dengan mati-matian segala macam, mungkin sudah dirasa maksimal. Buktinya kemarin itu memang kejadian yang cukup luar biasa. Banyak dari kejadian dari 2007 tidak pernah banjir lagi, ternyata jadi banjir. Ada tempat-tempat yang memang sudah tidak banjir, itu memang setelah normalisasi kemarin ada berapa tahun ini tidak banjir. Cuman di tempat-tempat yang dulu mereka sudah merasa pasti aman nih kejadian lagi. Jadi ini yang menimbulkan akhirnya ini sudah betul belum sih apa yang direncanakan oleh Pak Gubernur dan jajarannya ya. Cuman ya pasti resikonya adalah komandannya pasti yang diserang. Oke. Mbak Yurika sempat turun tentunya ke masyarakat. Apa keluhan-keluhan masyarakat? Keluhan masyarakat yang jelas kalau di tempat yang sudah memang sudah langganan dan memang cembung banget tempatnya, itu mereka sudah tahu situasi cekung ya. Cekung itu sudah tahu situasi. Tapi di wilayah-wilayah pinggiran kali mereka kadang masih merasa ini harusnya sudah dikeruk Bu, ini harusnya ada turap yang memang ada belum selesai. Karena kalau kita lihat, kalau saya kebetulan memang lebih fokus di Jakarta Selatan di 10 kecamatan itu kali-kali kecil sekarang yang parah ya banjir itu dari kali-kali kecil tersebut. Masyarakat bilang nggak ada pengerukan begitu Bu maksudnya? Ada pendangkalan, terus ada kali-kali kecil itu memang alat berat sulit masuk, ada saluran-saluran air yang memang sedang dibangun, lagi banyak pembangunan juga di kampung-kampung kecilnya ya. Terus ada beberapa turap-turap yang belum selesai dan kalau saya lihat ada seat pile sama normalisasi yang belum selesai, tanggul yang belum selesai. Nah itu wilayah-wilayah situ tuh terkena. Itu keluhan masyarakat dari dapilnya Mbak Yuka. Nah coba kita tanyakan ke Babe, dari tadi Babe senyum-senyum, tentunya Babe punya pendapat yang berbeda dari Mbak Yurika dan juga Mas Justin. Bukan, saya senyum-senyum karena Mbak Yurika bilang banjir terakhir 2007. Itu yang bikin saya senyum. 2013 itu 1.200.000 orang ngungsi dan waktu itu gubernurnya Pak Jokowi. Lalu 2015 zamannya Pak Ahok berapa yang ngungsi? Ratusan ribu, 200.000 sekian. Jadi banjir itu terjadi di setiap gubernur. Tapi baru kali ini ada gubernur yang berani berkata saya yang bertanggung jawab. Itu diapresiasi mestinya. Dan antisipasinya apa yang terjadi? Hanya waktu 2 hari kan. Awal mula ada 136 titik. Hari kedua, hari pertama banjir tuh langsung 136 titik. Kenapa? Karena sejak Badan Meteorologi Fisika itu ada data dari mereka, itu terbesar curah hujan sejak 154 tahun terakhir. Belum pernah ada curah hujan sebesar 377 ml. Belum pernah ada, baru sekarang. Dan apa yang terjadi? 1 hari kemudian tinggal 36 titik. Hari berikutnya tinggal 15 titik dan hari berikutnya 0 titik. Ini data. Kalau kita bicara data, 0 titik. Lalu kemudian pemulihannya itu loh. Hari pertama ya dari 100% tinggal langsung 15%. Hari kedua tinggal 5%, hari ketiga 0,04%, hari keempat selesai semua. Jadi kalau menurut pendapat saya dan apa yang kita analisa, ini sebuah prestasi gitu loh, bukan untuk diserang. Kalau ternyata diserang juga, ya kita sepakat bahwa ini adalah sebuah penjegalan, sebuah pencorengan dan sebuah karakter assassination. Penjegalan gimana Be maksudnya? Ya, karena tidak ingin untuk maju kepada berikutnya. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi ya mengenai perkara soal banjir yang Gubernur DKI Jakarta diserang, tapi menurut berbagai pihak bahwa sudah melakukan sejumlah hal, banyak hal, tapi ada juga yang merasa kecewa begitu. Dan tadi cukup menarik tadi disampaikan oleh Babe soal penjegalan begitu. Kita akan eksplorasi lagi lebih jauh lagi, tapi nanti Be ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.